Pandemi COVID-19 yang melanda di negara Indonesia pada awal tahun 2020 telah merubah pola pembelajaran di sekolah, di mana dengan adanya pandemi ini menjadi awal diterapkannya pola belajar PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Pola ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami, guru-guru yang bertugas di sekolah yang berada di daerah terpencil. Bagaimana tidak? Karena di daerah kami masih minim fasilitas dengan terbatasnya jaringan internet dan juga penerangan. Selain letak geografis yang berada di pedesaan, perlu diketahui transportasi umum menuju ke kota hanya ada pada hari Sabtu dan Minggu. Banyaknya titik blank spot membuat kami tidak bisa menerapkan pembelajaran secara online, seperti sekolah-sekolah lainnya yang memiliki fasilitas lebih. Hanya ada pada titik tertentu atau daerah yang lebih tinggi, baru siswa mendapatkan jaringan internet. Itu pun jika kondisi cuaca bersahabat. Hasil diagnosis selama PJJ pada mata pelajaran matematika sebelum diterapkannya PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas di SMP Negeri 10 Sanggau. Selama ini proses belajar mengajar menggunakan jadwal BDR atau belajar dari rumah berupa penugasan, di mana siswa datang ke sekolah untuk mengambil tugas matematika pada jadwal yang telah ditentukan. Pengambilan tugas dilakukan secara bertahap. Dalam sesi waktu 5-10 menit, siswa bertemu dengan guru untuk mengambil tugas matematika. Kemudian, kembali pulang ke rumah untuk mengerjakannya dalam jangka waktu 1 minggu. Ya, di sini asesmen yang sering saya lakukan adalah tugas merangkum untuk pemahaman materi lebih lanjut dan penugasan soal berbentuk esai serta pilihan ganda dari sumber buku paket siswa. Ya, di awal pandemi dan pertengahannya, jujur, tidak bisa dipungkiri, kami mengalami learning loss. Sedih sudah pasti, karena hilangnya kesempatan belajar siswa secara efektif di sekolah mengakibatkan penurunan penguasaan kompetensi siswa dalam belajar matematika. Pengetahuan, pemahaman, keterampilan, perilaku, bahkan saya sebagai guru tidak bisa melihat aksi siswa saat belajar secara langsung. Pada saat pemerintah sudah menyampaikan info tentang izin pelaksanaan PTMT, di sini saya mencoba membuat rancangan berupa inovasi pembelajaran matematika dengan menerapkan ragam asesmen berbasis kinerja. Rencana yang saya lakukan adalah dengan implementasi kegiatan praktik matematika berbasis lingkungan sekitar dalam setiap sesi pertemuan terbatas. Dalam asesmen praktik, saya juga mempersiapkan panduan praktik dan juga rubrik penskoran sebagai pendamping evaluasi. Kanvas asesmen Merdeka Belajar berbasis kinerja berupa kegiatan praktik saya rancang terlebih dahulu sebelum kegiatan pelaksanaan. Kegiatan praktik yang saya lakukan mungkin orang bilang sederhana, tapi sangat bermakna bagi saya dan siswa. Perlu diketahui apa sebenarnya asesmen berbasis kinerja. Intinya, dalam asesmen berbasis kinerja, siswa dapat melakukan aksi yang merupakan bukti performa yang nyata. Selain itu, merujuk pada situasi yang terjadi di lingkungan sekitar. Alasan kenapa saya memilih asesmen berbasis kinerja sebagai salah satu inovasi pembelajaran untuk mengatasi learning loss dikarenakan pembelajarannya berpusat pada siswa. Selain itu, membantu saya sebagai guru merancang pembelajaran yang efektif. Memungkinkan saya memberikan umpan balik yang sesuai dengan materi dan berkelanjutan.
Proses belajar matematika melibatkan siswa dan mendorong penguasaan kompetensinya. Berikut ini adalah contoh praktik baik implementasi asesmen kinerja pada saat PTMT, di mana saya ambil pada unsur numerasi yaitu mata pelajaran matematika berupa kegiatan praktik kelas 9 materi bangun ruang sisi lengkung. Dengan memanfaatkan jadwal PTMT selama 20-30 menit di lingkungan kelas, saya berusaha membuat kegiatan praktik menjadi bermakna. Peralatan TIK yang saya gunakan untuk memperlancar kegiatan praktik adalah HP yang membantu proses dokumentasi siswa. Asesmen kinerja praktik yang pertama adalah saya mengajak siswa untuk melakukan praktik menentukan volume air di dalam tabung, di mana tabung yang dipakai adalah gelas-gelas yang memiliki ukuran diameter yang sama. Gelas-gelas tersebut kemudian diisi air dengan ketinggian yang berbeda. Setelah itu, siswa diharapkan melakukan percobaan sebanyak 3 kali, dengan tujuan mampu memahami materi volume tabung dengan menghitung hasil volumenya. Aksi nyata dari siswa ini, walaupun sebentar, ternyata memberikan dampak yang luar biasa pada kompetensinya. Asesmen kinerja yang lainnya, selain pada praktik materi bangun ruang sisi lengkung, saya juga melaksanakan praktik numerasi pada materi bangun datar. Di sini, saya mengajak siswa untuk terjun langsung di kebun sawit. Ya, sekolah kami dikelilingi oleh kebun sawit. Di kebun sawit ini tujuannya adalah siswa dapat menentukan banyaknya pohon sawit jika diketahui luas lahannya dan juga jarak ideal antar pohon sawitnya. Di sini, aksi nyata siswa terjun langsung untuk mengukur jarak antar pohon sawit dan juga mengetahui luas lahan selanjutnya menentukan banyak pohon sawit, memberikan gambaran nyata peningkatan kompetensi yang dimilikinya. Evaluasi dari kegiatan implementasi asesmen berbasis kinerja pada PTMT yaitu dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh siswa, di mana siswa dengan pengetahuan, pemahaman, dan juga keterampilan yang dia miliki dapat menumbuhkan semangat untuk melakukan aksi nyata. Terlihat, siswa lebih antusias dalam mengikuti PTMT. Apalagi, karakteristik siswa di SMP Negeri 10 Sanggau adalah lebih mudah memahami materi jika pembelajaran disesuaikan dengan budaya sekitar. Yang terakhir, tindak lanjut dari PTMT yang saya lakukan adalah mencoba menerapkan ragam asesmen kinerja yang lainnya pada pembelajaran tatap muka berupa asesmen proyek, presentasi, dan membuat karya. Dengan menerapkan berbagai asesmen berbasis kinerja pada pembelajaran matematika, harapan saya learning loss bisa teratasi pada kegiatan PTMT di SMP Negeri 10 Sanggau. Sebagai guru, mari kita bergerak dengan sepenuh hati pulihkan kondisi pembelajaran di bumi pertiwi ini.